Semangat pagi di hari Rabu 11 November 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati dan menenangkan pikiran kita dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bergumul bersama dengan tema Hari Tuhan atau Kedatangan Tuhan. Dasar bacaan pertama dari leksionari hari ini kita gunakan dari kitab Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 21 yang demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, Tuhan sudah dekat di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikian Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 21. Anggota keluarga Allah, pada profil medsos yang saya gunakan, baik WA ataupun Facebook, saya menulis, aku ada dari sang ada yang tidak ada dalam adaku, dengan tulisan ada yang menjadi pusatnya. Dan biasanya saya menambahkannya secara lisan bahwa hidup itu perjalanan tentang ada. Dari tiada, manusia diadakan dan kemudian menjadi ada. Dan ketika ada, manusia mempunyai tugas untuk mengada, dan pada saatnya manusia akan kembali menjadi tiada lagi. Senada dengan
istilah Jawa Purwa, Madya lan Wasana yang berpengertian purwa, awalan. Hidup manusia itu berawal dari tiada, kemudian ada karena dilahirkan. Kemudian dilanjutkan dengan madya, pertengahan, perjalanan hidup. Manusia bertugas menjalani dan mengisi hidupnya sebaik mungkin. Dan pada akhirnya harus disadari ada wasono, ada akhir, yang berpengertian manusia akan kembali menjadi tiada. Seperti perenungan sabda kemarin, bahwa perjalanan hidup manusia tidak hanya mulus-mulus saja, melainkan mengalami persoalan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bersabda tidak mungkin tidak ada penyesatan, yang berarti dalam kehidupan manusia memang ada masalah, ada persoalan, bahkan ada penyesatan. Di dalam menghadapi masalah, persoalan, dan pengaruh penyesatan itu, manusia harus tetap berusaha. Dan setelah menemui suatu persoalan atau peristiwa yang memprihatinkan, biasanya hal indah yang dapat dirasakan oleh manusia adalah ketika ia dapat menyaksikan bahwa Tuhan Allah sungguh datang di tengah-tengah kehidupannya serta menunjukkan kasih dan kuasanya. Bacaan kita hari ini, ketika Yoel diperintahkan untuk menyatakan maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan lain sebagainya. Itu berpengertian ketika manusia harus mengisi kehidupan, menjalani kehidupan, manusia punya tugas untuk mengada, mengisi dengan sebaik-baiknya, berkarya. Tetapi harus diingat, di dalam mengada, di dalam mengisi kehidupan dan berkarya, tetap ada persoalan, masalah, bahkan upaya-upaya penyesatan. Dan di dalam bacaan kita dinyatakan bahwa ketika hanya orang yang kemudian bergantung pada Tuhan, orang taat kepada Tuhan di dalam mengisi, mengada di dalam kehidupan, dia akan merasakan kasih dan pertolongan kuasa Tuhan yang nyata. Di dalam bagian bacaan kita dinyatakan bahwa orang yang lemah harus mengatakan, aku adalah pahlawan, penyemangat kehidupan, bahwa aku memang masih ada dan aku diberi kehidupan oleh Tuhan untuk melanjutkan dan mengada di dalam isi hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedatangan Tuhan Allah dinyatakan melalui hancurnya bangsa-bangsa yang mendatangkan kemiskinan dan penganiayaan kepada umatnya. Dinyatakan bahwa Tuhan Allah akan membalaskan semua penindasan yang sudah dilakukan. Wujud pembalasannya adalah dengan memaklumkan peperangan. Tetap melibatkan manusia yang harus mengada atau mengisi kehidupan tadi. Para prajurit dipanggil untuk bersiap, yang berarti juga mengada atau mengisi kehidupan. Semua senjata harus dipersiapkan dengan sungguh supaya para prajurit dapat mengalahkan musuh di tengah peperangan. Semua orang didorong untuk mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan Allah, yang juga berarti hari pengadilan. Persiapan tersebut digambarkan seperti menghadapi peperangan. Jadi hidup mengada manusia, mengisi madyo, pertengahan hidup manusia, itu gambarannya adalah peperangan. Tuhan Allah datang di hari yang sudah ditetapkan sebagai hakim. Di waktu itu bangsa-bangsa dihakimi karena kesalahan yang dilakukannya. Kedahsyatan hari Tuhan digambarkan seperti auman singa yang senantiasa melindungi umat
Pada waktu itu tidak akan ada yang mampu menandingi kekuatan Tuhan Allah. Digambarkan segala terang akan kehilangan cahayanya, berubah menjadi gelap gulita. Dalam bacaan kita dinyatakan matahari, bulan, bintang akan menjadi gelap. Sebaliknya pada hari Tuhan Allah, umat malah akan merasakan kebahagiaan dan kelimpahan berkat dari Tuhan. Umat dalam pengertian orang yang sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Allah. Menjadi umat Tuhan Allah menjadikan kita senantiasa ada di dalam perlindungannya, dan kita di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada yang akan menjatuhkan kita karena Tuhan Allah sendiri yang menjadi kota benteng kita ketika kita bertugas mengada di dalam kehidupan tadi. Sekalipun kita masih bisa merasakan ada sakit, penyakit, ada ketertindasan, dihina, penderitaan karena iman, dan penderitaan karena apapun. Tetapi karena keyakinan kita kepada Tuhan, semuanya itu tidak dapat menghalangi kedatangan Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bisa menolong dan Tuhan bisa memakai apapun. Itu yang dinyatakan di dalam bagian bacaan kita. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion, menjadi gambaran bagaimana Tuhan tetap akan menolong orang-orang yang sungguh mengandalkannya. Amin. Anggota keluarga Allah, mari selalu mengisi kehidupan yang diberikan Tuhan ini dengan tetap mengandalkannya. Kidung Jemaat 363 akan menjadi sarana kita selalu menghayati, aku mau mengisi kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Kita akan melantunkan bait pertama, kedua, dan keempat dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya,
aku dilindunginya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan oleh Yoel yang Engkau perintahkan untuk memaklumkan kepada semua bangsa di seluruh muka bumi ini, bahwa kehidupan yang Engkau berikan harus diisi dengan melakukan kehidupan yang terbaik, bagaikan perang, namun tetap mengandalkan Tuhan menjadi sarana kekuatan. Dan berbahagialah kami ketika Engkau tetap melindungi kami, Engkau menjadi Allah penolong kami, tatkala kami berpusat kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami di masa sekolah, suasana pandemi, ataupun yang bekerja di suasana pandemi. Kasih setiamu tetap ada bagi kehidupan semua. Anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan tubuh jasmani, ragawi yang sakit, Tuhan tetap berkuasa sehingga tetap mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan segala kondisi dan keadaannya. Biarlah kebijaksanaan selalu Engkau tambahkan dalam kehidupan. Bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera. Tuhan berkuasa untuk semuanya. Rencana pelaksanaan pilkada serentak Desember yang akan datang, Tuhan tetap berkuasa, baik melalui KPU, Bawaslu, dan semua komponen pelaksana, dan termasuk para calon-calon pemimpin yang mencalonkan diri. Para medis di dalam aktivitas di tengah-tengah suasana pandemi menjadi garda paling depan, Tuhan juga tetap berkuasa. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami melanjutkan kehidupan untuk mengada, siap melakukan yang terbaik dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Lanjutkanlah kehidupan dengan menerima berkat seperti yang diterima oleh Sion dan Yerusalem yang diucapkan oleh Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.